Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E4 akan memaparkan hasil mini proposal kami yang beranggotakan Rizka Silvia Maharani, Nuril Kaunaini, Restutri Utami Ramayanti, Nur Atsmila Hernita Aryani, dan Resti Iska Maida. Untuk judul mini proposal kami yaitu uji aktivitas antihiperglikemia ekstra bawang putih atau Allium sativum dengan pembanding glibenclamid pada hewan uji ikan zebra atau Danio rerio. Alasan kami menggunakan judul ini bertujuan untuk mengembangkan pengujian sebelumnya yang menguji efek antihiperglikemi ekstra bawang putih pada hewan uji tikus. Dinyatakan bahwa secara signifikan ekstra bawang putih dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang disertai dengan penurunan berat badan. Ikan zebra digunakan sebagai hewan uji karena dapat menghasilkan jumlah telur yang banyak dan cepat berkembang biak dengan tujuan tidak memerlukan waktu yang lama untuk dilakukannya penelitian. Selain itu, ikan zebra memiliki jantung dan sistem vaskularisasi yang sama dengan manusia. Untuk isi dari mini proposal kami yaitu subjek uji, tahapan penelitian, dan analisis data. Untuk subjek uji akan dibacakan oleh teman kita, Nuril Kaunaini. Yang pertama ada subjek uji. Subjek uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu ikan zebra yang berumur 4-6 bulan, berjenis kelamin betina dan jantan, serta sehat berdasarkan keadaan fisik dan aktivitas berenang. Subjek uji dibagi menjadi beberapa kelompok perlakuan, yaitu kelompok normal, kelompok kontrol negatif, kelompok positif dengan pemberian glibenclamid, serta kelompok perlakuan dengan pemberian ekstrak bawang putih. Untuk uji pendahuluan akan dibacakan oleh teman kita Restutri Utami Ramayana. Yang selanjutnya yaitu ada uji pendahuluan. Tujuan dilakukannya uji pendahuluan yaitu untuk memastikan bahwa metode yang digunakan untuk menginduksi hiperglikemia sudah benar. Pada hari pertama, ikan zebra kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dan kelompok uji direndam dalam larutan natrium klorida 0,45% 100 ml dan 300 mg aloksan selama 1 jam pada suhu kamar. Kemudian dipindahkan ke larutan glukosa konsentrasi 2% selama 7 hari. Kemudian ada main test atau uji utama. Kelompok kontrol positif, kelompok kontrol negatif, dan kelompok uji yang sudah diinduksi hiperglikemia pada hari ke-7 diberikan perlakuan. Kelompok kontrol positif diberi glibenclamid dan kelompok uji diberikan ekstrak bawang putih selama 12 jam. Sedangkan dua kelompok lainnya, yaitu kelompok kontrol negatif dan kelompok normal, tidak diberikan obat maupun ekstrak. Kemudian semua kelompok dipuasakan selama 24 jam. Setelah itu, darah ikan diambil dengan cara dekapitasi. Selanjutnya, KGD ikan zebra dicek menggunakan glukometer. Untuk skema akan dibacakan oleh teman kita Nur Atsmila Hernita. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang main test. Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau gitu langsung aja nih, saya akan menjelaskan tentang skema pengujiannya. Pertama, dilakukan penyiapan sampel dan larutan. Kemudian, ikan zebra masing-masing kelompok, 10 ekor, dengan jenis kelamin, jantan, dan betina, dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok kontrol positif, kelompok uji, kelompok kontrol negatif, dan kelompok normal. Kelompok kontrol positif, kelompok uji, dan kelompok kontrol negatif dipuasakan 24 jam sebelum direndam dalam larutan aloksan 0,4% dan 100 ml NaCl 0,45% selama 1 jam. Hal ini dilakukan pada hari pertama. Kemudian selama 7 hari, ikan direndam dalam larutan glukosa 2% dalam 2 liter air. Sedangkan kelompok normal hanya diberi makan.
Pada hari ke-7, kelompok kontrol positif diberi obat standar berupa glibenclamid. Kelompok uji diberi ekstrak bawang putih. Kemudian semua kelompok akan dipuasakan selama 24 jam, lalu darahnya akan diambil dengan dekapitasi. Kemudian kadar glukosa darah akan dicek menggunakan glukometer. Dalam penelitian ini, yang ingin diteliti adalah variabel terikat, yaitu efek anti-hiperglikemi pada ikan zebra. Sedangkan konsentrasi ekstrak bawang putih merupakan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. Tentunya dalam sebuah penelitian ada variabel pengganggu yaitu usia, jenis kelamin, makanan, dan suhu kamar yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan penelitian. Selanjutnya, analis data akan disampaikan oleh teman kita Resti Iska Maida. Untuk analisis data, yang pertama, persen penurunan KGD pada kelompok uji dan kelompok kontrol positif terhadap kontrol negatif dengan menggunakan rumus persen penurunan KGD. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan software SPSS melalui uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ekstrak bawang putih terhadap aktivitas anti-hiperglikemia pada ikan zebra. Selain itu, sampel t-test juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas ekstrak dalam menurunkan anti-hiperglikemia. Untuk hasil output t-test digunakan sebagai penentu analisis terhadap hipotesis yang akan diterima. Lalu hipotesis tersebut adalah H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata atau sama. Sedangkan H1 sama dengan ada perbedaan rata-rata. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Oke, sekian dari pemaparan hasil mini proposal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.